Halo semuanya, kalian lagi pusing karena banyak utang, ada utang paylater, utang pinjol, utang kartu kredit, dan kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Bingung gimana caranya supaya bisa lunasin semua utang-utang itu. Oke, ini dia beberapa langkah mudah yang harus kalian lakuin untuk bebas dari utang. Pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, stop minjem uang. Kepikiran mau ambil pinjaman lagi? Tahan dulu, pikirin baik-baik apakah pinjaman itu bakal bantu kalian keluar dari jerat utang atau malah bikin tambah tenggelam. Kalian harus belajar untuk berhenti minjem uang, yang artinya nggak ada pinjaman baru lagi. Dan juga berarti nggak boleh ada yang namanya gesek kartu kredit lagi, dan nggak boleh ada utang baru. Ubahlah kebiasaan kalian, pandangan kalian tentang uang, dan juga sikap kalian soal utang. Kalau kalian bisa ngelakuin itu, aku yakin kalian bakal ngelihat perubahan besar dalam hidup kalian. Kalau nggak berhenti pinjam uang, kalian bakal makin tenggelam dan mungkin nggak bisa keluar sama sekali seumur hidup kalian. Pahami biaya sebenarnya yang harus kalian tanggung karena ngutang. Apakah itu worth it? Kemungkinan besar sih enggak ya, kalau kalian pikirin efek jangka panjangnya. Nah, supaya nggak ngutang lagi, mulailah bawa uang tunai ketika kalian mau keluar buat belanja, selalu bayar pakai uang tunai, dan tinggalin kartu kredit di rumah. Atau kalau nggak ada uang atau nggak bisa bayar cash langsung lunas, ya tahan dulu pembelian kalian itu. Inilah mengapa langkah selanjutnya juga nggak kalah penting. Yang kedua, monitor uang kalian kepake buat apa aja. Beli kopi, langganan Netflix dan Spotify, bayar tagihan listrik dan air, semua pengeluaran itu perlu kalian catat. Ini salah satu tips finansial yang sering banget dibahas di buku keuangan dan juga sering diomongin sama financial planner atau pakar perencana keuangan. Yes, dan ini adalah kunci sukses orang-orang untuk jadi kaya. Mereka tahu kemana uang mereka pergi dan apakah uang itu bekerja untuk mereka atau enggak. Supaya bisa segera melunasi semua utang, kalian harus tahu uang kalian kepake buat apa aja. Kalau enggak, kalian bakal susah budgeting atau bikin anggaran yang bisa kalian patuhi. Dan sebelum bikin anggaran, yang pasti kalian harus tentuin pengeluaran apa aja yang bisa dikurangi. Untuk ngelakuin itu, kalian harus punya gambaran yang jelas tentang pengeluaran kalian dan bagaimana cara kalian menghabiskan uang. Beli buku catatan kecil atau tulis aja di notes handphone. Tulis daftar pengeluaran kalian di situ. Pengeluaran-pengeluaran itu termasuk biaya sewa ataupun cicilan tempat tinggal kalian, tagihan listrik, air, internet, handphone, biaya makan, biaya transportasi, bensin, pokoknya semua pengeluaran sampai pendidikan anak-anak kalian juga kalau udah ada anak. Dan jangan lupa masukin juga pembayaran utang dalam daftar pengeluaran itu. Selain pakai buku tulis atau notes di handphone, kalian juga bisa pakai aplikasi budget tracker di handphone yang bisa di-download free. Nah, supaya nggak kelupaan setiap kali belanja, sebaiknya simpen tuh struk belanjaan kalian untuk nantinya dimasukin ke catatan. Mungkin itu di malam hari, ketika kalian lagi istirahat sebelum tidur, atau kapanpun di waktu senggang kalian. Dengan begitu, kalian bakal mudah menemukan pengeluaran mana yang bisa dikurangi. At the end of the day, memantau pengeluaran membantu kita dalam menyeimbangkan antara anggaran untuk keluar dari jerat utang dan anggaran untuk kelangsungan hidup kita. Next, langkah yang ketiga, bikin budget plan atau rencana anggaran dan patuhi itu. Berusaha untuk melunasi utang berapapun banyaknya, artinya adalah hidup di bawah kemampuan kalian. Jumlah pengeluaran nggak boleh melebihi jumlah pemasukan. Jangan boros pakai paylater, pinjol, dan kartu kredit untuk beli gadget baru. Atur keuangan dan pengeluaran kalian dengan bijak. Kalau udah beres melacak pengeluaran mingguan atau bulanan kalian, coba deh bikin rencana anggaran yang realistis untuk kalian ikutin. Buat anggaran dan tulis itu di kertas. Jangan cuma dibayangin di pikiran kalian aja. Apa tujuan keuangan kalian? Tulis juga. Lebih dari satu, tulis semuanya. Misalnya, kalian mau nabung dana darurat 6 kali biaya hidup bulanan. Terus juga kalian pengen lunasin pinjol, lunasin KPR, beli laptop baru, liburan ke luar negeri. Tulis deh semuanya satu persatu. Dari list itu, lihat mana yang paling mendesak. Dan pastikan juga tujuan itu bisa dicapai. Kalau kalian masih banyak utang dan pemasukan kalian pas-pasan,
Belum punya dana darurat, maka jangan jadikan tujuan lain sebagai prioritas. Karena ingat, kalian harus realistis. Jangan sampai kalian menyisihkan uang untuk nabung sesuatu yang gak mendesak di saat ada yang lebih urgent, seperti bayar utang dan nabung dana darurat. Meskipun topik kita kali ini adalah tentang melunasi semua utang ya, jangan lupa juga untuk menabung dana darurat kalian. Soalnya, seandainya kalian mengalami sesuatu yang butuh dana besar, misalnya kendaraan rusak atau kalian sakit, tapi kalian gak punya tabungan dana darurat, kalian jadi bakal cari pinjaman uang lagi, menambah utang kalian. Ingat langkah yang pertama tadi, jangan ambil pinjaman baru selagi kalian masih punya utang. Membangun dana darurat itu bisa dilakukan secara bertahap per bulan. Kuncinya adalah yang penting kalian konsisten mengalokasikan uang untuk tabungan dana darurat itu setiap bulan. Nanti begitu semua utang udah lunas, baru deh kalian bisa enak untuk menambah tujuan keuangan lainnya. Tapi pastiin untuk tulis semuanya supaya nggak lupa sama tujuan dan anggaran kalian. Oke? Lanjut, langkah yang keempat, buat strategi pembayaran. Apa strategi pembayaran kalian? Untuk keluar dari utang, kalian harus bikin perencanaan. Rencana itu kudu jadi strategi pembayaran yang efektif. Buatlah strategi yang bantu memaksimalkan jadwal pelunasan. Salah satu strategi pelunasan utang paling terkenal tuh adalah metode debt snowball. Jadi kayak bola salju yang kalau digelindingkan dari puncak bukit ke dataran yang lebih rendah, bola salju itu akan semakin membesar. Nah, dengan metode ini, kita bisa melunasi utang mulai dari yang terkecil dulu, yang terbesar dibayar paling akhir. Metode ini bikin kita dapat momentum saat tahu sisa utang yang ada. Jadi, setelah bayar utang atau cicilan yang terendah, kelebihan uang yang dipakai untuk membayar utang tersebut dialihkan untuk bayar utang terendah kedua. Jadi, fokuslah untuk bayar setiap utang sesuai pembayaran minimalnya. Ulangi proses ini sampai semua utang lunas. Metode pelunasan ini bisa bantu kalian bebas utang secara strategis. Atau alternatif metode pelunasan lainnya, kalian bisa fokus ngelunasin utang dengan bunga yang tertinggi dulu. Tapi mungkin ini butuh uang yang cukup besar di awal proses kalian berusaha melunasi utang ya. Pada akhirnya, metode mana yang kalian pilih itu tergantung pada kemampuan kalian saat ini. Next, langkah yang kelima, jangan cuman bayar minimum, bayar lebih dari itu. Ini salah satu cara tercepat untuk bebas dari utang. Artinya, alokasikan sebanyak mungkin uang kalian untuk bayar utang. Dengan begitu, kalian bakal semakin cepat untuk bisa keluar dari jerat utang. Jadi sebisa mungkin tambah pembayaran minimal bulanan kalian supaya utangnya cepat lunas. Jadi ini nih kebiasaan apapun yang terjadi. Skip dulu belanja-belanja yang kurang penting dan bukan kebutuhan utama. Prioritaskan pelunasan utang kalian. Kalian bakal bersyukur nanti, begitu semua utang udah lunas lebih cepat. Lanjut, langkah yang keenam, restrukturisasi utang. Coba negosiasikan ulang kontrak dengan bank perusahaan kartu kredit kalian. Ajuin permohonan bunga kartu kredit yang lebih rendah, mungkin mereka bakal terima kalau riwayat pembayaran atau skor kredit kalian bagus. Kalau pihak bank nggak mau negosiasi soal keringanan bunga, mereka mungkin bakal menyetujui permintaan untuk menghapus beberapa biaya lain. Tapi kalau untuk utang pinjol dan pay later, sepertinya ketentuan restrukturisasinya beda banget nih dengan utang kartu kredit. Kalau menurut peraturan OJK nomor 19 tahun 2022, disebutkan bahwa penyelenggara pinjol alias aplikasi pinjol bisa memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan kita sebagai pihak penerima dana pinjaman. Tapi, keputusan soal restrukturisasi itu ada di tangan pihak pemberi dana, bukan penyelenggara pinjol atau aplikasi pinjol. Dan ada syarat khusus untuk restrukturisasi ini, yaitu apabila kita sebagai penerima dana itu mengalami dampak bencana yang mengancam nyawa. Tapi selengkapnya kalian bisa baca sendiri deh peraturan OJK nomor 19 tahun 2022. Tapi balik lagi, intinya upaya negosiasi dengan restrukturisasi utang ini bisa jadi salah satu kesempatan kalian untuk bebas dari utang. Next, langkah ketujuh, pertimbangkan ganti penyedia layanan utilitas kalian. Ada beberapa tagihan yang bisa dikurangi, sehingga kalian lebih hemat dan budgetnya bisa dialihkan ke pembayaran utang.
Tagihan-tagihan kayak provider seluler, provider internet atau wifi, terus juga streaming service sampai asuransi. Riset dan cek tarif lebih rendah dari penyedia jasa lain, dan jangan ragu untuk ganti layanan yang kalian pakai sekarang. Kalau ada yang bisa ngasih kualitas yang sama tapi tarifnya lebih rendah. Kalian mungkin bisa menemukan layanan dengan tarif lebih rendah, dan uang lebihnya bisa buat bayar utang. Lanjut lagi, langkah yang ke-8, buat anggaran keluarga. Bicarakan utang kalian ini sama keluarga kalian. Dan kasih tahu juga bagaimana kalian menangani utang itu kalau mereka belum tahu. Coba diskusiin soal rencana kalian itu. Bisa juga minta saran dari mereka tentang strategi pelunasan, karena kalian perlu diskusiin situasi sebenarnya sama mereka. Jadi mereka bisa ikut berpartisipasi dalam membuat, mengatur, dan pantau anggaran. Dengan begitu, semua anggota keluarga bisa paham tentang situasi keuangan kalian. Terutama kalau kalian itu tulang punggung keluarga, satu-satunya yang mencari uang di rumah. Keluarga kalian harus tahu supaya mereka nggak belanja tanpa memperhatikan anggaran kalian. Libatkan anak-anak dalam diskusi dan biarkan mereka ikut dengar tentang strategi anggaran dan menabung. Hal itu bakal jadi kesempatan mereka untuk belajar dan meningkatkan keterampilan keuangan pribadi mereka sejak dini dan bikin mereka melek finansial. Next, langkah yang ke-9, sesuaikan saat dibutuhkan. Kalian harus wajib membuat anggaran dan disiplin mematuhi anggaran itu. Tapi, kalian juga harus cukup fleksibel untuk melakukan penyesuaian kalau dibutuhkan. Misalnya, sesuaikan anggaran untuk mendukung situasi kalian. Kayak kalau ada keadaan darurat atau perubahan mendadak. Dengan fleksibel, kalian bisa tetap nge-track atau melacak keuangan di saat situasi memburuk. Tulis anggaran kalian untuk mempermudah pelacakan. Ini juga sekaligus jadi persiapan yang memudahkan penyesuaian di saat situasi mendesak. Contohnya, mungkin kalian perlu mulai dari awal dan susun anggaran baru kalau diperlukan. Singkatnya sih, kalian boleh ubah rencana sesuai kebutuhan supaya bisa bertahan hidup. Kalian bisa buat anggaran yang lebih baik sesuai kebutuhan saat ini. Kalian juga mungkin perlu menyesuaikan dengan anggaran sementara. Ini bisa terjadi kalau ada kejadian mendadak yang bisa menguras sebagian besar pemasukan kalian. Nah, kalau udah begitu, sesuaikanlah anggaran kalian saat ini dan lebih ketat selama 1 atau 2 bulan ke depan. Ini bisa bantu kalian mengejar ketinggalan dan nggak menambah utang lebih banyak dalam prosesnya. Tapi, kalian nggak boleh terlalu fleksibel dan membiarkan belanja yang besar ya. Selalu ingat sama tujuan kalian, yaitu bebas dari utang. Jangan tergoda untuk beli barang yang nggak direncanakan hanya karena ada space budget yang diubah. Jangan lupa, kalau kalian harus berjuang, korbanin kenyamanan kalian. Korbanin keinginan-keinginan kalian yang cuma sementara itu. Dan berkomitmen untuk nggak beli barang yang cuma kepengen doang tapi bukan kebutuhan utama. Fokus aja sama kebutuhan hidup dan satu misi besar kalian, yaitu keluar dari jebakan utang. Oke, ini dia langkah yang terakhir, langkah ke-10, yaitu putuskan untuk bebas dari utang. Bayangin deh hidup kalian yang bebas dari utang tuh kayak gimana. Bayangin betapa bahagianya kalian bareng orang-orang tercinta. Bayangkan betapa membebaskannya hidup dan bernapas tanpa dikejar-kejar deadline jatuh tempo cicilan kalian. Momen itu dimulai di saat kalian memutuskan dan mengkondisikan pikiran kalian untuk itu. Oke, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.